Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau menjadi wasilah akhirnya beliau kenal dengan kita dan kemudian kita nanti layak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembacaan daripada salah satu karya ulama yang terkenal yaitu Imam Tirmidzi dalam karya beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang menerangkan tentang kepribadian dan kehidupan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita masih melanjutkan mengenai ibadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bab ke-40. Pertemuan sebelumnya baru kita bacakan 1, 2, 3, 4. Baru kita baca 4 hadis. Bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas tahwil wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an an Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini cerita yaitu salah satu sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah bin Abbas. Salah satu sepupu Nabi yang luar biasa istimewa, khususnya dalam urusan keilmuan. Beliau ini sangat muda sekali, Nabi wafat itu masih umur belasan tahun. Akan tetapi beliau digelari sebagai mufassiru hadhil ummah, ahli tafsirnya umat ini. Maka tidak ada satu kitab tafsir pun mesti menyebutkan tafsirnya, pemahamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau itu digelari sebagai hibrul ummah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu digelari sebagai tintanya umat. Kalau nulis ilmu itu perlu tinta. Nah, tintanya itu yang gak habis-habis itu isinya itu berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saking banyak luar biasa pemahaman beliau dalam Al-Quran. Maka beliau suatu hari pernah ingin nginep di rumah salah satu bibi beliau yang sekaligus adalah istri yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini penasaran dengan ibadah malamnya Nabi, penasaran dengan sholat malamnya Nabi, maka ingin langsung nginep di rumahnya salah satu bibi beliau, yaitu Maimunah radhiyallahu anha, Sayyidah Maimunah. Anahu akhbarahu annahu bata inda Maimunata wa hiya khalatu. Jadi waktu itu Nabi malam itu beliau jadwalnya di rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas beliau enggak sungkan karena memang masih mahram. Kalau misalkan istri Nabi yang lain mungkin tidak mahram dengan Ibnu Abbas. Karena dengan Nabi saja sepupu, agak susah bertemu mahram dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidah Maimunah ini bibi beliau sendiri, kholah. Kholah itu bibi dari ibu. Dalam bahasa Arab itu bibi dari ibu sama bibi dari bapak itu beda. Kalau bibi dari bapak ammatun, enggak panjang nih, ainnya enggak panjang, ammatun. Tapi kalau bibi dari ibu kholatun, sama-sama bibi tapi bahasa Arabnya beda. Ini adalah Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi terakhir kali. Jadi sepakat para ulama ahli sejarah, semua istri Nabi itu jumlahnya ada 11. Itu yang disepakati, meskipun ada angka ketemu 12, meskipun ada angka 13, itu angka yang kurang disepakati. Yang disepakati adalah 11. Kemudian sampai Nabi wafat itu ada 9. Jadi artinya adalah yang bertemu dengan Nabi, artinya yang
istri yang wafat waktu Nabi masih hidup ada dua, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Itu dua yang wafat ketika Nabi masih hidup. 9-nya itu ditinggal Nabi wafat, kemudian yang ada 9. Nah, salah satunya adalah Maimunah ini yang terakhir kali dinikah oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa umroh qadha. Jadi ada kejadian Nabi itu umroh tahun ke-6, berangkat dari Madinah ke Mekah. Nabi itu walaupun tinggal di Mekah waktu awal-awal diangkat Nabi Rasul, tapi waktu itu belum ada syariat untuk haji yang seperti syariat sekarang, atau untuk umroh seperti syariat sekarang. Maka umroh atau haji sesuai dengan syariat yang sekarang yang kemudian kita amalkan itu, kita praktekkan dalam haji, dalam umroh itu setelah Nabi sudah di Madinah. Jadi bisa dikatakan tahun ke-6 Hijriah itu adalah umroh pertamanya Nabi. Tahun ke-6 berarti 6 tahun setelah Nabi pindah ke Madinah. Sampai Madinah, Pak, nggak boleh masuk Mekah. Sampai Mekah nggak boleh masuk Mekah. Jangankan boro-boro mau umroh, mau masuk gitu aja ditolak habis-habisan Nabi bersama para sahabat itu. Akhirnya ada perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah, Ashabus Syajarah, yadullahi fawqa aydihim, di dalam surat apa itu? Al-Fatih. Dalam surat Al-Fatih, yadullahi fawqa aydihim itu menerangkan tentang perjanjian, yaitu Hudaybiyah. Ya, ringkasnya tahun ke-6 mau umroh nggak bisa, malah diberikan perjanjian yang sebenarnya merugikan Nabi Muhammad SAW. Mungkin pernah dengar sebagian, Pak. Isi perjanjiannya adalah selama setahun Nabi, para sahabat nggak boleh masuk Mekah. Kemudian nggak boleh angkat senjata, gencatan senjata. Kemudian orang-orang Mekah yang sudah di Madinah suruh pulang ke Mekah. Sementara orang-orang Madinah yang ada di Mekah nggak boleh pulang ke Madinah. Coba, Pak. Jadi orang-orang yang keluarganya waktu itu lagi di Mekah nggak boleh balik ke Madinah. Sementara orang-orang yang di Madinah, orang-orang Mekah yang lagi di Madinah suruh pulang ke Mekah, boleh. Tapi sebaliknya nggak boleh. Nah, pokoknya Masya Allah, akhirnya Nabi sudah mengalah dengan para sahabat. Waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya sudah sangat luar biasa jengkel, Pak. Tapi ngalah. Akhirnya kemudian pulang lagi ke Madinah, dan di antara hikmahnya adalah masuk Islamnya Khalid bin Walid yang diberikan gelar yaitu pedang Allah Subhanahu wa taala, sang panglima yang luar biasa yang enggak terkalahkan. Itu adalah karena salah satunya melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW belum ngalahin. Coba datang ke Mekah baik-baik cuma mau umroh. Apakah waktu itu para sahabat orang-orang Madinah nggak punya kekuatan? Yo, jangan ditanya kekuatannya. Udah menang Badar loh waktu itu. Udah menang pertempuran Badar. Waktu pertempuran Hudaybiyah juga bisa menyikapi walaupun sempat kocar-kacir. Wow, sudah banyak pengalamannya kaum muslim waktu itu. Taktik strategi itu udah banyak waktu itu. Nah, tapi ini ngalahnya baginda Nabi Muhammad SAW justru membuat terkesan hatinya Khalid. Akhirnya Khalid tahun depannya masuk Islam. Itu barokah melihat kok Nabi ngalah. Bukan berarti karena kalahan, tapi betul-betul ngalah. Tawadhu'nya Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, salah satu hikmahnya. Kemudian tahun ke-6 kan. Nah, tahun ke-7-nya, tahun depannya sudah selesai perjanjiannya, sudah lewat masanya kadaluarsa. Nah, tahun ke-7-nya berangkat lagi umroh lagi, namanya umroh qadha. Karena tahun ke-6 nggak bisa, maka diqadha tahun ke-7. Nah, waktu perjalanan di umroh yang kedua di tahun ke-7 bertemulah dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, dan kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha di suatu kampung nggak jauh, lumayan jauh lah dari Mekah, namanya Kampung Sarof. Itu tempat beliau menikah dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Tempat pertama kali Nabi dan Sayyidah Maimunah bikin kemah atau rumah-rumahan seadanya waktu itu baru menikah.
kemudian juga sekaligus menjadi makamnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Jadi ada istri Nabi yang gak dimakamkan di Mekah, di Ma'la atau di Baqi, yaitu namanya Sayyidah Maimunah. Beliau makamnya di kampung namanya Kampung Sarof. Nah, itu kalau di searching di Google ada Kampung Sarof Mekah. Nah, sekitar ya hampir 20 kilo lah dari Mekah. Nah ini beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ikut nginep waktu itu. Kembali ke cerita ini, kembali ke ceritanya Ibnu Abbas, nginep di rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Berarti ini sudah dibawa ke Madinah selepas pernikahan di tahun ke-7 Hijriah waktu di Kampung Sarof. Selepas itu dibawa ke Madinah. Nah, waktu itu Ibnu Abbas mau nginep di rumah bibinya. Alasannya mau nginep di rumah bibi, padahal ingin melihat bagaimana ibadah malamnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, cah cilik ya Pak, tapi penasaran ibadahnya Kanjeng Nabi terus pun ingin ditiru. Qal, maka Ibnu Abbas bercerita, fataja'tu fi ardil wisadah wa taja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi tuliha. Maka tidurnya satu kamar. Beliau bertiga ini satu kamar dengan posisi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri beliau tidurnya membujur begitu. Kemudian masih ada space sedikit di bawah, melintanglah Ibnu Abbas. Misalkan Kanjeng Nabi, kemudian Sayyidah Maimunah, lah di situ masih ada sedikit space. Nah dibikin untuk tidurnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena masih mahram, masih bibi sendiri dan masih ya bocah umur 13-14 tahun gitu, maksudnya lah, logikanya itu enggak kemana-mana lah, bukan orang yang sudah 20 tahun 30 tahun, masih belasan tahun ingin tidur di rumahnya bibinya sendiri. Nah, yang mana Nabi berarti sekaligus sepupu dan sekaligus paman ipar. Nah, untuk Sayyid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka tidurlah, kata Ibnu Abbas. Mungkin beliau nggak tidur ini karena nunggu kapan Nabi bangun. Maka panama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sare. Hatta idzan tasafal lailu, ketika sudah tengah malam. Au qablahu biqalilin, atau kurang sedikit, tengah malam kurang sedikit. Au ba'dahu biqalilin, atau lewat tengah malam sedikit. Ya, karena zaman itu belum ada jam, ya dikira-kirakan aja lah, tengah malam kurang dikit atau lebih dikit. Itu sesuai dengan surat Al-Muzammil, Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Pertengahan malam kurang dikit atau lebih dikit. Itu Nabi betul-betul di waktu itu, di dalam surat Al-Muzammil itu. Bangun Nabi pertengahan malam kurang dikit atau lebih dikit. Fastaiqadha Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beranjak. Faja'ala yamsahun nauma an wajhihi. Ketika beliau bangun, beliau mengusap wajah beliau. Jadi ngusap wajah, ya termasuk nyuwun sewu nek menungso biasa kan enek pilih ya Pak. Nah, yo ngilangi pilih niku barang nggih sunah niku Pak. Nah, kita kalau mau pelajari kisah Nabi akhirnya tahu ngusap wajah baru bangun tidur itu biar agak melek, kemudian matanya dibersihin itu juga dulu dipraktekkan Nabi. Kalau dulu nggak ada beleknya Nabi, kalau kita kan ya ada. Kemudian beliau usap wajah beliau. Nah, setelah mengusap wajah beliau membaca tsumma qara'a al-asyra al-ayati al-khawatima min surati Ali Imran. Kemudian beliau itu bangun itu setelah ngusap membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ali Imran surat ke berapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran surat ketiga. Nah, ambil 10 ayat terakhirnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus baca sampai ayat yang terakhir, ayat yang udah paling habis, yang terakhir Ali Imran sebelum An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, kalau misalkan hafal itu termasuk salah satu sunnah baru itu. Minimal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Katanya dalam sebuah riwayat dari Nabi ada 3 ikatan yang setan ikat biar orang itu kalau bangun itu masih abot mata nih. Tapi herannya kalau melihat semifinal UCL melewat. Paling entengnya dulu UCL enteng. Begitu langsung. Oh yo, ini apa namanya Liverpool lawan apa kemarin Pak? Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi apa namanya bal-balan gampang melewat. Tapi kata Nabi, kalau misalkan itu mau melepas 3 ikatannya syaitan, yang pertama yaitu doa bangun tidur tadi, kemudian yang kedua berwudu, yang ketiga melaksanakan sholat. Sholat 2 rakaat itu, tahajud 2 rakaat pertama itu ikatan terakhirnya lepas. Biasanya kalau udah lewat 2 rakaat melek biasanya sudah. Sampai saat ini insya Allah melek. Nah, kemudian ini beliau bangun. Ya, selepas beliau musab wajah, beliau baca Ali Imran 10 ayat terakhir, tsumma qama ila shinnin mu'allaqin. Kemudian beliau menuju tempat wadah air yang digantungkan. Wadah air yang biasanya dari kulit yang udah dikeringkan, tentunya bisa jadi wadah air girbik, apa namanya itu kalau bahasa Jawanya girbik apa girbik. Fatawaddu'a minha, kemudian beliau wudu, fa ahsanal wudu'a, dan kemudian beliau menyempurnakan wudu beliau. Ibnu Abbas ngeliatin betul. Sampai sekarang hari ini kita dengar berarti kan Ibnu Abbas malah itu. Lihatin, oh seperti itu Nabi bangun tidur itu. Dari waktunya beliau tahu. Waktunya, kemudian begitu bangun beliau apa yang beliau buat, apa yang dibaca, kemudian beliau menuju tempat wudhu yang digantung tadi, wadah air tadi, diperhatiin wudhunya, disempurnakan wudhunya. Malah betul berarti Ibnu Abbas, kemudian beliau nggak tidur ini. Tsumma qama yusolli, karena menunggu biar apa bisa melihat betul. Karena kalau tidur ya khawatirnya malah bablas, atau ada yang kelewat nanti kalau apa? Kalau ikut tidur nanti ada yang kelewat, kemungkinan. Namanya kemungkinan aja. Tsumma qama yusolli, kemudian beliau sholat. Nah, setelah wudhu selesai, Nabi selesai wudhu, kemudian beliau sholat malam, tahajud. Qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, melanjutkan cerita beliau, faqumtu ila jambihi. Nah, waktu itu Ibnu Abbas itu ingin bermakmum di belakangnya Nabi, ingin ikutin Nabi, tapi posisinya agak jauh. Posisinya agak jauh gitu. Kan kalau berdua kan imam sama makmum kan apa namanya deket aja nggak apa-apa, sebelah kanan dekat itu nggak masalah. Nah ini Ibnu Abbas itu agak jauh, akhirnya oleh Nabi dipegang kepalanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian habis itu apa namanya narik ini telinganya, pegang kemudian narik telinganya Ibnu Abbas sehingga dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang termasuk diantaranya bolehnya tahajud berjamaah. Kadang-kadang itu ada sholat sunnah itu memang diperintahkan berjamaah, memang aslinya berjamaah. Sholat sunnah yang memang apa diperintahkannya itu secara berjamaah, yang terbaiknya secara berjamaah. Contohnya apa? Sholat hari raya itu sholat sunnah yang diperintahkan secara berjamaah hukum asalnya. Idul Fitri, Idul Adha. Contohnya apa? Sholat gerhana. Contohnya apa? Sholat sunnah istisqa. Itu adalah sholat sunnah yang diperintahkan untuk berjamaah, asli syariatnya. Akan tetapi ada sholat sunnah yang aslinya perintahnya sendiri, tapi bukan berarti tidak sah atau bukan berarti dilarang kalau berjamaah. Maknanya boleh berjamaah walaupun apa? Aslinya sendiri-sendiri.
Misalkan sholat sunnah duha, ini pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk siswa-siswa. Kalau misalkan duhanya itu sendiri-sendiri, dicoba sendiri-sendiri, bawa posisi diwaco, rokaat 4 rokaat kok cepet amat. Baru bangun udah ruku udah sujud. Akhirnya dibikinlah berjamaah, biar apa? Ada imamnya, kemudian bacanya genah, Al-Fatihah, terus Al-Fatihah surat apa genah. Ada yang nyimak, ada yang memperhatikan. Nah, kalau masing-masing dikhawatirkan namanya bocah, maka akhirnya bisa berantakan. Belum sadar bahwasanya duha itu mendatangkan rezeki yang luar biasa, itu kadang-kadang belum kerasa. Nah, makanya biasa aja. Nah, tapi kalau udah gede-gede, udah sepuh-sepuh, krosok, ternyata duha itu masya Allah mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Ya khusyuk betul duha. Nah itu kan kalau udah gede. Lah bagi anak-anak itu untuk melatih, ya nggak apa-apa, berjamaah. Ini dalilnya diantaranya. Tahajud juga termasuk. Tahajud itu aslinya sendiri-sendiri masing-masing, asli syariatnya. Akan tetapi bukan berarti dilarang untuk berjamaah. Nabi pernah tahajud berjamaah bersama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi narik telinga. Jadi Nabi sudah megang kepala, kan kepalanya udah cukup kalau ngasih isyarat kan, sini dekat gitu. Lah Nabi megangnya telinga. Ini ada pelajaran luar biasa. Karena apa yang Nabi kerjakan itu kan setiap pergerakan, beliau berbuat itu mesti ada pelajarannya. Wong itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata para ulama ahli hadis lah ya, di antaranya Imam Ibrahim, Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab beliau Syarah Syama'il. Ini beliau mengatakan ini ada pelajaran bahwasanya seorang guru itu boleh jewer muridnya. Dan itu bagaimana prosesnya, yang jelas di telinga ini ternyata ada syaraf-syaraf tertentu. Kalau misalkan itu dijewer itu lebih memahamkan gitu. Dan itu dipahami bukan oleh saya yang ngomong, banyak dosanya kalau saya. Nah ini yang mengatakan adalah para ulama. Sampai akhirnya pernah kejadian Imam Syafi'i, kelasnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu pernah jewer salah satu muridnya beliau, namanya Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Harusnya kalau belajar beliau, sejarahnya beliau, kenal namanya salah satu murid terbaiknya, Robi bin Sulaiman. Beliau yang bantu penulisan kitabnya Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah, kitab usul fikih pertama di muka bumi. Zaman untuk umat ini, untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, itu Imam Syafi'i yang membuat naskahnya itu. Nah, yang disuruh nulis namanya Robi bin Sulaiman. Robi itu muridnya beliau. Nah, di antara rahasianya Robi bin Sulaiman, kata beliau, dulu itu saya kalau ngaji itu susah nangkep, pokoknya mumet ngaji. Cerita iki Imam Syafi'i nyampaikan itu gampang lupa lah, gampang hilang lah, pokoknya susah diingat itu. Ada satu kejadian akhirnya saya itu ingat nyantol mudah, yaitu waktu Imam Syafi'i jewer saya, katanya Robi bin Sulaiman. Kata Robi bin Sulaiman, awalnya saya kayak, Imam Syafi'inya apa tuh? Kok iso jewer aku itu? Kurang kerjaan. Ternyata itu ada, yaitu pelajarannya dari peristiwa ini, memahamkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi itu dijewer. Padahal udah kena kepalanya kan, atau nyuruh deket sini aja kan bisa kan? Kenapa kok kena di telinga juga tuh loh? Nah itu sampai dipraktekkan oleh Imam Syafi'i, sampai kemudian Robi bin Sulaiman terbukti menjadi murid terbaiknya beliau selain Imam Muzani. Ada beberapa murid terbaiknya Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Robi bin Sulaiman. Itu barokahnya awalnya dijewer. Lah saniki jewer murid iso di video Pak. Nah, di video iso di penjara dunia Pak. Allah alam Pak. Jadi ada hak asasi murid. HAM itu hak asasi murid. Kenapa tidak ada hak asasi guru? Allahu Akbar. Padahal yang salah memang muridnya. Insya Allah lah nggak ada yang namanya guru itu tiba-tiba ngasih hukuman, suruh push up, suruh lari-lari di lapangan tanpa ada alasan, iseng-iseng, kamu sana. Muridnya misalkan rajin ngerjain PR, nurut di kelas,
Terus tiba-tiba kamu sana pergi lapangan sana muter-muter satu sekali sampai mau pingsan misalnya, kan insya Allah nggak mungkin kalau gurunya kalau waras, mesti ini disuruh dikasih pelajaran, misalkan suruh olahraga dikit, ayo push up 10 kali, mesti ada sesuatu, entah terlambat, di WC kelamaan. Nah kok tiba-tiba orang tuanya marah gara-gara mungkin anaknya dihukum. Padahal betul-betul kesalahan adalah kesalahan muridnya. Ini pelajaran diantaranya yaitu megang telinga ini, ya nggak sampai Arab dicopot pak. Nah, kadang-kadang ya ada yang berlebihan, jewer sampai wabang telinganya, ya jangan. Pokoknya sekedarnya aja, maksudnya itu ada contoh, yaitu megang telinga untuk memberikan pendidikan itu ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya ringkasnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makmum di dekatnya Nabi, sebelah kanannya Nabi. Kemudian akhirnya ikut sholat berjamaah. Fasalla rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini. Kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi sholat akhirnya tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 6 kali, 2 kali 6 berarti 12 rakaat. Suma autaro, selepas 12 rakaat selesai, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah witir. Sebagaimana hadis sebelumnya kalau masih ingat, Nabi sholatnya dari pertengahan malam atau lewat dikit. Nah, sholat itu kalau misalkan kita sinkronkan dengan 12 rakaat ini, berarti lamanya 12 rakaat itu dari mulai jam pertengahan malam itu sampai waktu sahur. Karena Nabi itu witirnya pas masuk waktu sahur. Ya, jadi berarti lamanya itu ya 3 jaman pak, 12 rakaat itu. Nah, dalam riwayat yang lain sampai kaki beliau, mata kakinya itu telapak kaki beliau pecah-pecah. Dalam riwayat yang lain sampai betis beliau bengkak. Nah, saking panjangnya berdiri, saking panjangnya beliau ruku. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat, Nabi itu kalau sudah berdiri lama betul seolah-olah nggak ruku-ruku. Kalau sudah ruku-rukunya lama betul seolah-olah nggak i'tidal. Kalau i'tidal nggak boleh lama-lama, i'tidal nggak boleh lebih dari surat Al-Fatihah lamanya itu. Kemudian kalau sujudnya lama betul seolah-olah nggak bangkit-bangkit. Kata Sayyidah Aisyah, nggak heran kalau 12 rakaat itu dilaksanakan itu dari pertengahan malam sampai sahur. Masya Allah. Kemudian begitu masuk waktu sahur, baru beliau mengerjakan sholat sunnah witir. Sumat wajah. Nah, kemudian selepas beliau mengerjakan sholat sunnah witir, beliau tidur miring lagi, beliau istirahat setelah tahajud sebelum subuh. Hatta ja'ahul muadzin, sampai nanti muadzin Bilal bin Rabah datang. Kemudian beliau ngasih tahu bahwasanya waktu sholat subuh telah datang. Faqama fasalla raka'ataini khafifataini. Kemudian beliau sholat sunnah, yaitu 2 rakaat yang ringan qabliyah subuh. Tsumma kharaja fasalla subha. Kemudian beliau keluar dari rumah beliau, kemudian mengerjakan sholat subuh. Nah, jadi ini juga termasuk dalil bahwasanya sholat sunnah qabliyah itu diantara termasuk sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan di rumah. Nah, jadi begitu sudah masuk masjid, sudah tinggal sholat fardunya. Bukan berarti dilarang kalau di masjid. Nah, misalkan qobliyahnya baru di masjid, monggo. Maksudnya itu kalau misalkan melihat Nabi itu biasanya begitu, masuk masjid sudah tinggal ngimami. Nah, berarti sholat sunnahnya di rumah begitu. Bahkan kadang sering beliau ba'diyahnya pun di rumah. Berarti untuk menghidupkan rumah dengan amalan-amalan sholat sunnah. Dan ini pelajaran juga, yaitu sholat malam, betapa luar biasanya sholat malamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bihi qala haddatsan Abu Quraib, dalam riwayat yang setelahnya ini diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bahwasanya sholat malamnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 13 rakaatan, 13 rakaat.
Kalau misalkan tadi 12 berarti witirnya kemungkinan 1, 13 totalnya. Atau kalau misalkan sholat yang tahajudnya 10 rakaat berarti witirnya 3 rakaat. Menyesuaikan saja, totalnya 13. Dalam riwayat yang lain, sholat malamnya baginda Rasulullah SAW 11 rakaat di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Inilah yang menjadi dalil sebagian ulama dan mungkin termasuk yang kita amalkan sekarang 11 rakaat ini. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salat malamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 11 rakaat. Dan itu beliau kerjakan yaitu di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu melihat angka-angkanya. Jadi ada 11, ada kemudian 13, ada mungkin lebih dari itu riwayat tentang sholat malamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan jangan ditanya mengenai khusyuknya beliau, jangan ditanya mengenai betapa luar biasa panjangnya beliau dalam mengerjakan sholat malam, betapa beliau menikmati dalam mengerjakan sholat malam. Jangan ditanya mengenai itunya. Sudah gak ada yang mengalahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kita ini sholat malam termasuk sholat sunnah taraweh di dalam bulan Ramadan ini yang kita cari, kenikmatan di dalam sholat. Kalau sudah merasakan kenikmatan di dalam sholat, namanya nikmat itu, maka dia akan nagih. Kalau misalkan cepat, dia akan maunya yang lama. Kalau misalkan dia itu kok cuma pendek, maka dia mau yang lebih panjang lagi. Itu kalau misalkan cirinya kalau orang merasakan kenikmatan. Makan durian, nikmatnya luar biasa. Misalkan 1, enak, nambah 2, 3. Dan makannya itu nggak cepet-cepet, buru-buru dinikmati. Tandanya orang menikmati, maka dia itu akan pelan-pelan khusyuk, tumanina. Misalkan orang itu bangun pas waktu imsak, udah sirine itu bunyi baru bangun. Bikinlah telur ceplok, kemudian makan. Kira-kira makannya bisa dinikmati gak Pak itu Pak? Luar biasa itu Pak. Mungkin sekarang masih keras seretnya, mungkin belum sempat minum udah ada. Artinya adalah berat sekali kalau orang itu merasakan kenikmatan itu dengan cara cepat-cepat. Biasanya orang itu kalau udah nikmat ya maunya yang lama, nggak cepat-cepat ya maunya yang lama kalau sudah merasakan kenikmatan itu. Inilah menjadi cermin. Artinya adalah kita kadang-kadang merisaukan Pak, sebuah fenomena sholat sunnah taraweh cepet-cepet Pak. Terutama misalkan 23 rakaat cuma 7 menit. 7 menit ya Pak ya? Nah, Masya Allah, itu kalau dibagi itu per menitnya berapa rakaat itu Pak? Ya Allah, mungkin kita yang awam aja, termasuk saya yang awam, ngelihat itu Pak, bagaimana Al-Fatihah itu? Sudah, Al-Fatihah itu kan rukun. Al-Fatihah dan rukun di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Lah orang baca Al-Fatihah pelan-pelan aja, kadang-kadang masih salah loh Pak. Baca Al-Fatihah tartil, Bismillahirrahmanirrahim, udah pelan tartil, gitu aja. Nanti mat tobinya mungkin kelewat, mungkin mat lazimnya masih kelewat, belum lagi gunah-gunahnya, apalagi mat lazim, mat wajib, wis lewat jauh itu Pak kalau misalkan sudah begitu itu. Lah ini kok tiba-tiba amin, Masya Allah. Maka walaupun ada tokoh agama yang mengatakan itu sah, dapat tumaninanya dan segala macam, yang jelas tidak mendapatkan kenikmatan sholat. Wis monggo silakan mau komentar, ini sah segala macam, ini sudah turun temurun dari siapa? Turun temurun dari orang soleh, bagus. Kalau turun temurun dari para ulama yang soleh, bagus.
Kalau turun-temurun dari baginda Nabi Muhammad SAW bagus kalau kebiasaan itu. Lah ini turun-temurun dari siapa? Kan turun-temurun itu kan ada dua, yang bisa kita ikuti, ada yang tidak bisa kita ikuti. Ambillah yang bisa ikuti. Karena yang namanya selain Nabi, selain Rasul masih ada kemungkinan salah. Mungkin aja ada kesalahan-kesalahan. Yo jangan diambil kalau yang salah-salah atau yang kurang pas lah minimal. Kalau kita hati-hatinya wis menghormati, gak berani menyalahkan. Udah. Kalau misalkan kurang pas, jelas Pak, tapi Al-Fatihah itu rukunnya itu kelewat itu jelas itu. Kalau itu udah wallahu alam itu Pak. Jadi Al-Fatihah aja pelan-pelan betul itu aja, kadang-kadang ngaji tahsin itu berapa bulan Pak Al-Fatihah itu. Ya ini apalagi cepet-cepet kayak gitu, Masya Allah. Jadi artinya adalah di antara kita itu mengerjakan sholat sunnah tarawih, sholat sunnah malam, ini kita ini mau menikmati, mau mendapatkan ini yang namanya kenikmatan sholat ini. Harapannya kalau orang itu mendapatkan kenikmatan sholat di dalam bulan Ramadan, akhirnya dia bawa kenikmatan itu di luar Ramadan, bukan malah kapok. Kapan selesainya ini Ramadan ini? Nah cepet-cepet habis, rindu kalau habis Isya itu langsung pulang, gak ada sholat banyak-banyak gitu. Giliran mau Ramadan, rindu Ramadan, caption apa? Statusnya dulu, rindu Ramadan. Bentar lagi, kangen Ramadan, kangen. Ternyata cuma kangen kolaknya doang. Ternyata cuma mau makan es telernya itu. Oh ternyata kangen sama pasar Halim kalau sore aja ternyata. Kalau sama tarawehnya trauma ternyata. Oh piye. Nah tujuan kita itu Pak, maunya itu. Maka maksudnya kita sama-sama usaha Pak, bagaimana mendapatkan kenikmatan sholat. Wah Masya Allah Pak, bener Pak. Kalau misalkan orang itu sudah sholat, merasakan kenikmatan, itulah yang dicita-citakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sejuknya mataku, ademnya hatiku di dalam sholat. Itu kalau sudah dapat itu, itulah kenang-kenangan terbaik kita di dunia Pak. Di dunia ini makanan yang enak, makanan yang nikmat apapun, kalau sudah masuk alam kubur 1000% lupa rasanya Pak. Makanan itu Pak. Jangankan masuk alam kubur, dari tempat makan ke rumah aja mungkin udah agak lupa. Tadi rasanya rajungannya gimana tadi ya? Rasanya rendangnya ini udah setengah-setengah lupa gitu. Berarti enak tadi, saya mah udah lupa. Maka makanan seenak apapun, tidur yang seenak apapun, di ruangan yang seenak apapun, fasilitas yang senyaman apapun, semuanya akan dilupakan kalau sudah sampai akhirat. Satu-satunya kenikmatan yang akan dirindukan adalah sholat. Itu yang termasuk yang disesali. Itu adalah ketika orang itu belum dapat kenikmatan sholat, atau minimalnya kalau belum dapat kenikmatan sholat, yang bakal jadi kenangan adalah sholat itu sendiri. Masya Allah, ternyata sholat itu betul-betul luar biasa. Kalau aja saya masih bisa diberikan kesempatan mau sholat lagi, saya mau sholat lagi. Itulah diantara hikmahnya, pelajarannya, yaitu merasakan kenikmatan sholat tidak buru-buru. Dan juga bukan berarti kemudian tidak buru-buru itu kemudian terlalu lama, kemudian jamaahnya juga sudah terlalu capek. Ya enggak juga. Ini ustadznya ini jangan cepat-cepat, berarti yang lama-lama yang dibaca Al-Baqarah. Bukan. Tetap yaitu melihat jamaah ada yang sepuh, jamaah mungkin ada yang ibu-ibu yang masih ada tanggungan anak. Yo, yang terbaik tengah-tengah, sedang lah. Kadang-kadang juga ada yang terlampau Pak, ngimami, yang dibaca surat Al-Qalam rakaat pertama, nanti rakaat kedua Al-Haqqah, nanti rakaat ketiga Al-Ma'arij, rakaat keempat surat Nuh, rakaat kelima surat Al-Jin. Wah Masya Allah. Setengah juz lewat, ternyata juz 29. Witir masih baca Al-Muluk bisa 3 rakaat. Nah, yo enak sih ngoten niku nggih. Mesake makmume, ya tetap maksudnya itu kita komentari yang terlalu cepet-cepet tadi itu. Nah, kita cari yang sedengan yang pas. Tidak terlalu cepet-cepet, bukan juga terlalu lama. Nabi itu lama banget itu ketika beliau sholat malam sendirian. Ini kan berjamaah itu kan Ibnu Abbas yang minta tuh. Bukan berarti Nabi nyuruh toh, karena kan nggak semua kuat kan. Nah, maka
Kalau Nabi itu lihat lama-lama riwayat yang sholatnya Nabi itu sampai berjam-jam seperti ini biasanya sholat malam yang identiknya sendirian beliau. Pernah Nabi sholat malam sampai berapa juz Pak? Sampai surat Al-Maidah itu 7 juz kurang masuk juz 7 ya Pak. Jadi 6 juz itu Al-Maidah, kemudian selesainya Al-Maidah itu kan 2 lembar atau 3 lembar di juz 7 Pak. Jadi 6 juz lebih 3 atau 2 lembar. Nabi pernah sholat malam itu 1 rakaatnya kurang lebih 6 juz 3 lembar. Itu sekali berdiri. Dan itu bukan sesuatu yang kemudian akhirnya yang mustahil, itu mungkin saja. Alhamdulillah kami punya teman-teman soleh Pak. Alhamdulillah punya teman-teman soleh itu disyukuri. Kita punya teman-teman soleh itu kebiasaan yaitu sholat malamnya itu sampai capek, secapeknya. Pernah beliau itu beliau hafid Quran lancar betul, dijuluki di pondok kami itu Quran berjalan betul-betul, surat opo ya dibolak-balik, ngerti lah Quran itu. Beliau pernah tahajud itu ngamalkan yang dari Nabi ini pertengahan malam, beliau bangun jam 12 itu. Beliau itu berhenti itu 1 rakaat itu di surat Yusuf Pak. Di surat Yusuf berapa? 12 ya Pak. Jadi belum berhenti sampai secapeknya. Kerasa capeknya itu di surat Yusuf. Surat Yusuf selesai itu baru kerasa capek. 12 juz. Masya Allah. Jadi itu sudah bukan sesuatu yang mustahil lagi. Orang-orang zaman sekarang pun sudah ada kok. Sekarang beliau dapat amanah imam di Belanda. Di kawan kami ini kalau Ramadan itu sudah berjalan 4 tahunan ini, imam di Belanda sana. Sudah mulai dari Sya'ban, setengah bulan sebelum Ramadan sudah di sana, di Belanda sana. Di Belanda itu kan, Belanda kan kecil Pak ya, nggak luas-luas banget lah. Ya kalau sama Inggris kan jauh, maksudnya kan gitu. Nah itu ada beberapa masjid yang alhamdulillah itu walaupun kayaknya itu minoritas muslim di sana, tapi tarawihnya alhamdulillah 1 juz Pak. Banyak yang minta 1 juz. Di antara imamnya adalah teman kami. Kita ceritakan karena bukan orang jauh Pak, rumahnya di Pesawaran. Nah, jadi kalau misalkan siapa tahu kan nanti sewaktu-waktu main ke Belanda kan Pak, tanya aja Pak, ada imam saya, tetangga saya orang Pesawaran gitu. Itu kontraknya sampai wafat pokoknya. Jadi kalau misalkan belum wafat, beliau kalau Ramadan mesti ke sana gitu. Kontraknya sampai wafat. Jadi betul-betul sudah sambung sama orang sana. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi bukan sesuatu yang mustahil merasakan kenikmatan sholat. Kita belajar sama-sama, rasakan, Masya Allah. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa. Yang repot itu Pak, sudahlah cepat-cepat ini didukung Pak. Yang 7 menit 23 rakaat didukung, giliran ada orang yang sholatnya lama dikatain alirannya apa sih kok sholat lama-lama itu. Nanti ada yang 1 malam 15 juz, alirannya opo itu. Nanti ada yang 1 malam 30 juz, alirannya apa gitu. Jadi ketika ada orang yang sholatnya berusaha menikmati agak panjang, dikatain alirannya apa. Giliran ada yang cepet-cepet, wallahu alam rukunnya itu terpenuhi apa enggak, itu didukung yang cepet-cepet. Karena orang itu enggak betah kalau ibadah. Kalau urusan dunia semangat, ada duitnya. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, urusan sholat itu berat, maka dicepetin aja. Loh kok kayak gitu? Justru kita ingin mendapatkan kenikmatannya, dicari. Apakah keindahan dunia tanpa ada nikmatnya ibadah? Kata para ulama dulu itu. Nah itulah kenikmatan yang sebenarnya. Jadi itu diantara pelajarannya sholat malamnya bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita cerita begini sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan kecipratan barokahnya insyaallah. Sehingga kita insyaallah Allah belum wafatkan, kita sudah dapat kenikmatan sholat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo kalau ada. Allahu Akbar. Monggo Pak, ini wonten pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada, kita sedikit hadirkan hati kita tawajukan, kita hadiah Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita Pak. Mungkin yang sudah nggak ada,
supaya dapat keberkahannya doa-doa anak-anaknya di bulan Ramadan. Beliau sudah nggak bisa ketemu Ramadan lagi, minimalnya dapat kiriman doa anaknya di bulan Ramadan, di waktu yang berkah ini kan subuh, masya Allah, waktu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jami abaina, ummahatina, ajdadina, jaddatina, al-ahya'i minhum wal amwat, membadiniatkan untuk orang tuanya masing-masing. Nabi Muhammad Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ala niyati masyayikhina al-kiram ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan juga untuk salah satu jamaah kita, Pak Agustina yang tadi malam ya, Mingun wa khususan ya almarhum Bapak Agustina bin Mingun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.